Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yokbet Agustina Beno dengan NIM 202401615808. Program studi PKN LPTK Universitas Cendrawasih, dan pada saat ini saya akan melakukan kegiatan pembelajaran video di SMA Negeri Kemutuk Gresi. Baik, selamat pagi anak-anak. Baik. Selamat pagi. Baik. Kabar? Baik. Semua sehat? Sehat. Dan kita mengucap syukur berterima kasih pada Tuhan atas kasih dan anugerahnya sehingga kita masih diberi kesempatan waktu untuk mengikuti proses belajar mengajar pada hari ini. Ya, baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan materi kita, Ibu minta salah satu dari kalian ketua kelas, dari ketua kelas bisa salah satu untuk maju ke depan pimpin doa sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini. Kita meminta pertolongan atau pernyataan Tuhan sehingga dalam proses pembelajaran semuanya boleh jalan dengan baik. Jessica, silakan dia maju ke depan untuk anggap saya ketuaan. Yang lain dalam keadaan siap, kita akan berdoa. Teman-teman, berdoa dan belajarkan hari masa berdoa mulai. Dan janganlah membawa kita bertobat sampai selamanya. Amin. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai dengan materi kita hari ini, Ibu akan mengecek yang kehadiran orang absen. 1, Lenora Awo. Hadir ya. Reni Erna Sarif. Hadir. Clarita Julia Predabu. Hadir. Yonece Jacqueline Samuel. Hadir. Sipora Wai Simon. Dio Pansia Plene. Yolanda Waru. Iliana Waru ya. Cecilia Novia Dewi. Margina Bayani. Daud Wadi. Adam Samuel. Timotius Wong. Dina Wadi. Alexandria Wadi. Jessica Yentong. Oktavina Wadi. Jessica P. Jabrai. Naomi Wow. Hadir. Baik, ya, berarti ya kita akan mulai dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi Ibu akan mengarahkan kalian untuk menyaksikan atau mengikuti video, ya, yang nanti Ibu akan putar, ya, nanti kalian akan saksikan di sana. Dalam kalian menyimak video yang akan kalian nonton, kalian perlu catat ya, penting-penting terkait dengan materi kita hari ini. Ya. Bisa? Bisa kalian simak? Bisa. Oke. Iya. Itu akan kita video pembelajaran hari ini ya. Iya, kalian materi kita hari ini, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak-anak sudah siap? Belajar pengamalan Pancasila, yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Contoh sampai habis ya, dan Rizky. Anak-anak hebat, apakah kamu tahu lambang negara kita? Iya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila.
Nah, di dalam lambang burung Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam burung Garuda mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain, yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Lanjutkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain, yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang keempat, mempelajari kesenian dari daerah lain. Dan yang terakhir, bermain dengan rukun bersama teman. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga. Kita lanjutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain, yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Dan sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain, yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang keempat, tidak boros dan suka menabung. Yang kelima, menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Yang keenam, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang ketujuh, menghormati hak-hak orang lain. 8. Berbuat baik dan saling membantu serta bergotong royong. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima. Kalian sudah mengikuti ya, sudah menyimak video dari saya. Sudah kalian catat ya. Yang tadi kalian sudah menyaksikan pembelajaran yang mengenai penerapan nilai Pancasila dalam kelima sila. Jadi apa tujuan utama penerapan nilai dalam kehidupan bangsa Indonesia? Apa tujuan utama yang menjadi tujuan utama dalam penerapan Pancasila di Indonesia yang menjadi tujuan utama supaya menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Itu menjadi tujuan utama dalam penerapan Pancasila di Indonesia. Bagaimana penerapannya? Tadi
mengikuti Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi tadi dari sila pertama, sila kedua, ketiga, empat, dan sila kelima. Ya, masing-masing kalian sudah simak tadi videonya, sudah menyaksikan. Jadi ibu akan bertanya, ibu akan ajukan pertanyaan yang sesuai dengan video yang kalian sudah ikuti. Iya. Jadi kalian sudah simak videonya. Yang pertama, bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian apa manfaatnya? Manfaat penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Mana nyaman? Bisa. Kemudian yang kedua, yang ketiga, keempat, yang kelima, jadi sila pertama tadi apa saja sikap yang dicerminkan dari sila pertama dalam nilai Pancasila? Rajin beribadah. Rajin beribadah. Kemudian apa lagi? Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, penerapan dari sila kedua. Apa saja perilaku sikap dalam penerapan nilai Pancasila? Tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan. Tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan. Nilai sila yang ketiga. Bangga sebagai bangsa Indonesia. Bangga sebagai bangsa Indonesia. sebagai bangsa Indonesia. Apa lagi? Cinta tanah air. Sila keempat. Menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Apa lagi? Apa lagi? Sila keempat. Hargai hak orang lain. Hargai hak orang lain. Ya, apa lagi? Silakan. Iya. Berarti yang lain coba. Iya. Tadi ibu sudah musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Sila kelima. Menghormati hak orang lain. Menghormati hak orang lain. Apa lagi? Reni, Musa. Bunyi sila kelima. Keadilan Bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi apa manfaatnya? Manfaat dari penerapan nilai sila Pancasila. Jadi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bagi kita. Manfaatnya apa? Ada yang bisa jawab? Apa manfaat dari ketika kita menerapkan nilai-nilai Pancasila? Yang menjadi manfaat yaitu penanaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Pancasila sangat penting dan diperlukan. Itu sangat penting. Jadi pertanyaannya kenapa begitu penting penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Karena itu harus kita lakukan untuk membentuk kepribadian generasi bangsa yang berkarakter agar generasi dapat menghargai dan hidup dalam damai dan bermoral serta mampu bersaing dalam segala bidang. Itu manfaatnya, manfaat dari penerapan nilai sila Pancasila. Itu manfaatnya. Untuk membentuk karakter. Karakter siapa? Karakter kalian. Kalian sebagai siswa, sebagai pelajar. Karakter kalian hingga kalian menjadi siswa yang berakhlak mulia. Biasanya ibu akan membagikan kelompok, membagikan kelompok. Ada berapa orang ya? 4 kelompok ya. 4 atau 5? 4 kelompok ya. Yang pertama kelompok pertama, namanya kelompok bintang. Kemudian kelompok rantai, kelompok beringin dan kelompok banteng. Silakan. Langsung kalian bisa bentuk kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, nanti kelompok 4. Jadi nanti satu kelompok 4 orang, coba, atau 5 orang.
setiap kelompok bisa sampaikan hasil ya, diskusi kalian, presentasikan. Mana yang sudah siap? Kita Ibu. Semua kalian sudah siap? Iya, Ibu mulai dari biar adil pembagiannya kelompok 1. Kelompok bintang ya, sesuai ya dengan urutan ya. Sila baca sila. Jadi kelompok bintang. Iya, silakan maju ke depan. Kalian kelompok yang lain boleh menanggapi. Ya, kalian boleh menanggapi hasil iya diskusi yang dipresentasikan oleh kelompok bintang. Ya, jadi kelompok rantai, kelompok beringin dan kelompok banteng, kalian boleh menanggapi. Ya, Musa Karukas. Silakan. Kami dari kelompok bintang, kelompok 1, nama-nama kelompok kami, saya Yuni Waru, Cecilia Noviayewi, Margina Bayani, Yuniti Kevin Samuel, Musa Urmabi. Ini adalah hasil diskusi kami, 5 bentuk penyimpangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, rendahnya kesadaran menjalankan sila 1, yaitu tidak taat menjalankan ajaran agama, cenderung melanggar aturan-aturan agama. Yang kedua, tidak mengakui keberadaan manusia lainnya dengan adil dan beradab, seperti banyaknya penyiksaan dan tawuran. Yang ketiga, mulai munculnya rasa persatuan karena banyak terjadi bentrok dan kurangnya toleransi. Yang keempat, penerapan demokrasi di Indonesia masih belum maksimal. Contohnya masih muncul sikap tidak menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, banyak terjadi ketidakadilan dalam masyarakat. Silakan kelompok lain boleh tanggapi. Dari kelompok ada yang silakan menanggapi. Ya, kelompok lain silakan menanggapi. Semuanya sudah kalian iya bisa paham, bisa iya. Kita tepuk tangan dulu buat kelompok bintang. Kelompok lain ya. Nanti kan kita sebentar kita nyanyi lagu ya sedikit depan ya. Garuda Pancasila ya. Semua tahu dong? Ini cepat ya. Jangan malu. Garuda Pancasila. Ayo 1, 2, 3. Ali dan Timotius Paul. Nomor 1. Kelima bentuk penyimpangan dalam penerapan nilai Pancasila. Jawaban yang pertama, rendah kesadaran menjelaskan sila 1, yaitu tidak taat menjelaskan ajaran agama
cenderung melanggar aturan-aturan agama. Bisa? Iya. Iya, nah bisa tanggapi siapa yang boleh bisa tanggapi? Iya. Silakan tanggapi. Iya, silakan dulu kita tepuk tangan dulu buat kalau aku minta untuk kalian, ya, mengevaluasi, ya, materi yang sudah kalian terima hari ini sudah, iya, bersama-sama. Ya, Ibu sudah jelaskan. Ya, itu kita kalian untuk mengevaluasi sama-sama. Ya, apakah kalian betul-betul sudah menyimak dengan baik, ya, materi atau pembelajaran hari ini. Ya, itu Ibu minta kalian evaluasi. Ya. Apakah sudah kalian paham materi yang diajarkan? Sudah. Sudah. Ya. Ibu akan memberikan ya evaluasi hasil diskusi. Iya. Diskusi kalian hari ini, kalian diskusi, Ibu minta kalian diskusi bahwa hasil diskusi kalian dengan kalian mempresentasikan iya, hasil diskusi sesuai dengan iya, materi kita hari ini. Iya. Bahwa itu sudah betul-betul bisa ya, memberikan pemahaman atau informasi yang baru iya, sesuai dengan tingkat pemahaman atau pengetahuan yang ada pada kalian. Iya, dengan kalian yang mempersiapkan diskusi kalian, bahwa itu sudah bisa membuka iya, pikiran kalian atau menambah wawasan pola pikir atau daya ingat kalian ya. Sehingga iya, di materi-materi berikutnya iya, kalian juga bisa iya, mengikuti dengan baik. Akhirnya iya, kalian punya daya ingat atau pemahaman itu iya, bisa iya, kalian menerima iya, materi yang diajarkan iya, oleh iya, Ibu Guru nanti iya, sebelum iya, kita mengakhiri materi ini iya. Ibu akan memberikan kesempatan kalian untuk bertanya. Iya. Silakan bertanya. Ada yang belum jelas, belum paham dengan iya, pembelajaran kita hari ini. Silakan bertanya. Ya, Ibu kasih kesempatan. Silakan Adam. Silakan Timotius. Ya, Daud, Musa. Silakan, jangan malu-malu, silakan bertanya. Kalau kalian bisa bertanya, berarti kalian sudah paham semua. Nanti ada pertanyaan, kalian harus bisa jawab. Iya. Kalau dikasih kesempatan, silakan untuk bertanya. Iya. Sikap atau perilaku, ya kalian bisa tanya kepada Ibu. Iya. Sikap perilaku yang sesuai dengan penerapan nilai Pancasila. Di kelas atau di lingkungan sekolah, iya, di rumah, iya, atau di tengah lingkungan masyarakat. Iya. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya akan kasih tugas ya, tugas asesmen ini penilaian awal untuk kalian yang nanti dikerjakan secara individu. Nanti kalian pulang dan kerjakan di rumah, bisa? Hari ini merasa kalian sudah tahu iya, tujuan utama dari iya, penerapan nilai Pancasila. Kemudian kalian sudah tahu juga bagaimana penerapannya iya, nilai Pancasila dalam kehidupan iya, berbangsa dan negara. Kemudian manfaatnya iya, manfaat dari penerapan nilai Pancasila. Setelah itu kalian perhatikan yang menarik kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya bahwa kita
mencerminkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan bangsa dan negara atau di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita cinta tanah air berarti kita harus mengamalkan, kita harus mencerminkan, ya. Lewat apa? Nilai-nilai Pancasila lewat perilaku. Ya, sehingga itu bisa membentuk, mengubah karakter kita. Jadi siswa yang berakhlak mulia. Ya. Ya. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita pagi menjelang siang ini. Sebelum kita beranjak dari kelas ini atau dari sekolah, kita sudah membuka dari awal dengan doa dan kita juga akan mengakhiri dengan doa. Kita ketua kelas yang memulai kita dengan doa. Lalu kita berdoa dalam keadaan di tangan, mata, dan kita mulai. Kita berdoa sambil berdoa. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam jebakan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih, silakan duduk. Ketua kelas akan memberikan salam, kemudian kalian berikan penghormatan kepada guru dan kalian boleh keluar sambil salaman dengan silakan ketua kelas boleh. Teman-teman, beri salam. Selamat siang anak-anak. Silakan